Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan tidaklah ada bagi Nabi untuk berkhianat. Barang siapa yang berkhianat terkait dengan pengambilan harta, dia akan datang dengan membawa yang dikhianatinya itu pada hari kiamat. Kemudian setiap diri akan dibalasi secara sempurna apa yang dia upayakan, dan mereka sama sekali tidaklah dianiaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka itu, mari kita selalu memperdalam pengetahuan agama kita agar kehidupan kita semakin lurus. Ada satu perbuatan dosa yang tentu saja sangat dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya Nabi sudah menjelaskan dengan detail dosa itu. Dan hal ini penting kita bahas berulang-ulang, karena ada yang masih samar bagi sebagian orang bagian-bagian tertentu dari ajaran ini, dan tentu juga tidak sedikit yang berusaha berlindung di balik hal-hal yang dikategorikan samar itu. Menurut Abu Humaid As-Sa'idi, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa suatu ketika Nabi mengangkat seorang amil zakat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala amilan, faja'ahu al-amilu hina faragha min amalihi. Dan ketika sang amil zakat ini telah menyelesaikan tugasnya, dia datang pada Nabi, lapor dengan membawa hasil yang dia kumpulkan. Kemudian dia laporkan, faqala ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Di rupanya harta itu dia bagi dua. Katanya Rasulullah,
ini saya serahkan kepadamu. Ini hasil zakat yang saya kumpulkan, saya serahkan kepadamu. Tapi yang satu lagi ini untukku. Ini hadiah yang diberikan padaku. Jadi ini bagian saya. Ini tidak saya serahkan. Kemudian Nabi mengajarinya. Kata Nabi, faqala lahu Rasulullah SAW, kata Nabi begini, afala qa'atta fi baiti abika wa ummika ayuhda fanazarta ayuhda laka amla. Tadi kan kamu katakan yang satu lagi itu milikmu kan? Sekarang begini kata Nabi, andai kamu duduk saja di rumahmu, duduk di rumah bapakmu, duduk di rumah ibumu, apakah kamu akan diberi hadiah seperti ini atau bukan? Jadi kata Nabi, itu bukan hadiah yang murni bagimu, itu bukan hakmu. Karena itu terkait dengan pekerjaanmu ini. Coba uji, kalau kamu duduk saja di rumah bapakmu, wa ummika, di rumah ibumu, fanazarta ayuhdalaka amla, apakah orang akan datang antarkan hadiah ini untuk? Kemudian tsumma qala Rasulullah SAW hani'an ba'da salati fatashahada wa asna 'ala Allah bima huwa ahlu. Kemudian setelah salat Nabi beri pelajaran pada orang banyak. Nabi katakan begini, fama balul amilu, ini ada kasus ini. Kata Rasulullah, ada seorang amil, nasta'miluhu, kita minta dia menjadi amil zakat. Fayatina, kemudian setelah selesai dia datang kepada kita. Fayaqul, dia kemudian katakan begini, hadza min amalikum wa hadza uhdiyali. Dia serahkan pada kita hasil kumpulan zakatnya. Ini saya serahkan untukmu. Dan ini katanya hadiah untuk. Nabi ulang lagi kata dia. Kata Nabi, afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fanadhara hal yuhda lahu amla. Kok seenaknya dia bilang itu jatah dia. Padahal kalau dia duduk saja di rumahnya, di rumah bapaknya, di rumah ibunya, apa mungkin dia dikasih hadiah seperti itu? Jadi kata Nabi itu bukan haknya. Akhirnya Nabi tegaskan begini, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang memegang jiwa Muhammad ini, la yaghullu ahadukum minha syai'an, janganlah seorang pun dari kamu melakukan yang seperti ini, berlaku gulul, berlaku korupsi dalam hal-hal seperti ini. Tidaklah seseorang mengambil gulul seperti ini illa ja'a bihi yaumal qiyamah, kecuali nanti dia akan datang dengan hasil korupsinya itu pada hari kiamat. Yahmiluhu ala unuqihi, dia akan menggendong apa yang dia ambil yang bukan haknya itu di kuduknya pada hari kiamat. Wa in kana ba'iran, jika yang dia ambil itu seekor unta, ja'a bihi, dia akan datang dengan menggendong-gendong unta itu. Lahu rughaun, sambil unta itu berteriak-teriak, sebagaimana seekor binatang itu diangkat paksa. Jadi seolah-olah unta itu memberitahukan, nih orang nih yang ambil saya secara paksa ini. Jadi dia datang di hari kiamat dengan menggendong unta itu, sambil unta itu terus berteriak-teriak. Wa in kanat baqaratan, jika yang dia ambil itu seekor sapi, ja'a biha, dia akan datang di hari kiamat itu dengan menggendong sapi itu, laha khuwarun, juga sambil sapi itu berteriak-teriak, sehingga semua orang tahu inilah dia pencurinya. Wa in kanat sazatan, jika yang dia ambil itu seekor kambing,
Ja'a biha, dia juga datang menghadap Allah dengan menggendong kambing itu. Laha sughaun, sambil kambing itu terus mengembek-embek berteriak. Kata Nabi di ujung hadis itu, waqad ballaghtu, saya sudah sampaikan ini padamu, hati-hati, kata Nabi. Summa Rasulullah SAW berafa'a yadahu, kemudian Nabi angkat tangannya, hatta lananduru ufrati abtaihi, sampai kami bisa melihat putihnya ketiaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang kita maksud tadi dengan persoalan yang sesungguhnya Nabi sudah jelaskan dengan sangat terang. Ada contoh-contohnya malahan. Di mana di sini seseorang yang sudah ditugaskan untuk tugas tertentu, kemudian mendapatkan sesuatu di luar haknya itu, atas tugasnya itu. Kata Nabi, itu bukan hadiah yang berdiri sendiri, itu kata Nabi. Kamu kan sudah ditugaskan mungut itu kan sudah kewajibanmu. Ketika ada yang memberi kepadamu di saat kamu melakukan tugasmu kalau yang sekarang kamu sudah digaji untuk melakukan itu bukan hakmu. La yaghullu ahadukum minha syai'an. Jangan sampai, kata Nabi, tidaklah seseorang ngambil yang seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang sepertinya ada kekaburan di situ, atau mungkin sengaja dibuat kabur. Saya tidak minta kok. Ini memang sudah diberikan kepada saya. Jika kita perhatikan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, salah satunya fatwa yang keluar pada tanggal 29 Juli tahun 2000, ini dijelaskan betul di situ tentang korupsi itu, tentang mendapatkan hadiah berkaitan dengan apa yang dia memang ditugaskan untuk itu. Di situ disebutkan ini memang bagian dari gulul, bagian dari korupsi, katanya yang seperti itu. Terus apa tidak ada pengecualiannya? Ada. Jadi memang di situ ada pembolehan, dibolehkan menerima sesuatu yang dia punya kaitan dengan apa yang dia lakukan, dengan tugasnya itu. Yang pertama katanya di situ, jika yang memberi itu sebelumnya sudah terbiasa memberikan kepadanya. Jadi sebelum dia punya urusan dengan kita, dia sebelumnya kita juga sudah dekat dengan dia, sudah sering memberi hadiah, menghadiahi. Kalau itu boleh. Atau seseorang yang memberi itu yang memang sebelumnya belum pernah memberi, baru kenal atau baru berurusan, tetapi dia tidak sedang atau akan berurusan dengan orang yang ditugaskan itu. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau dia sedang berurusan, tidak. Sebelum atau sesudah berurusan, tidak. Apalagi yang memang punya niat, ini kita mau berurusan ini, kalau sudah kita kasih ini bakalan lancar. Nah, itu apalagi. Jadi inilah yang ditegaskan dalam hadis ini dengan contoh yang cukup jelas dari Rasulullah. Ada seseorang yang sudah ditunjuk untuk pekerjaan tertentu, yang dalam pekerjaannya itu dia kemudian dihadiahi, sehingga kemudian dia pede datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini dia hasil kerjaannya, hadza lakum, tetapi wahada udiyali, ini bagian saya ini. Nah, kemudian Rasul ajak berpikir, coba kamu renungkan ini. Afala qa'atta fi baiti abika wa ummika. Kalau kamu tidak saya tugaskan, kamu tidak punya kewenangan apa-apa dalam hal ini,
Dengan demikian kamu di rumah saja, duduk di rumah bapakmu, duduk di rumah ibumu, tidak ada punya kewenangan apa-apa, tidak mengurus apa-apa. Kemudian menurutmu, ayuhda laka abla, apakah kemudian hadiah ini akan datang juga kepadamu? Tidak, kata Rasulullah SAW. Karena itu hadiah ini terkait dengan pekerjaan dan itu bukan hak. Dan inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai begitu. Seseorang nanti akan mempertanggungjawabkan semua yang diambil yang bukan haknya itu. Dan salah satu di antaranya dia akan menggendong-gendong yang dia ambil yang bukan haknya itu pada hari kiamat di hadapan Allah, di hadapan semua manusia, yang itu diumumkan sedemikian rupa dengan jalan menghidupkan alarm benda itu. Kalau itu berupa unta itu akan berteriak-teriak keras. Unta yang dirampas, unta yang dipaksa, dia itu berteriak sekeras-keras. In kana ba'iran ja'a bihi lahu khuwaru. Jadi rugha itu artinya dia berteriak sekeras-keras. Begitu juga jika yang dia ambil itu sapi, jika yang dia ambil itu kambing, jika yang dia ambil itu kalau sekarang mobil, tanah dan lain-lain sebagainya, itu akan dibuatkan bunyinya sedemikian rupa sehingga kemudian ketahuanlah, terbukalah, tersingkaplah, menjadi bebanlah sedemikian besar bagi yang mengambil itu bahwa dia melakukan tindakan dosa. Semoga kita senantiasa berhati-hati dalam konteks ini. Sebab seperti yang ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 161 tadi itu, yang mana ayat itu merupakan penegasan. Ayat ini turun dalam konteks Uhud dulu. Ada sebagian sahabat itu yang khawatir jangan-jangan nanti kita tidak dapat ini harta rampasan perang. Jangan-jangan Nabi curang membaginya. Akhirnya yang berada di atas bukit itu turun. Akhirnya dikatakan oleh makana li nabiyin ayyaghul. Nabi tidak mungkin curang begitu. Nabi tidak mungkin korupsi begitu. Sebab Allah sudah gariskan ajarannya, dan tentunya Nabi adalah orang yang paling takut kepada peringatan-peringatan seperti ini. Bahwasanya apa saja yang kamu ambil dengan jalan gulul itu ya'ti bi yaumal qiyamah, dia akan menggendongnya pada hari kiamat. Kemudian setiap orang akan dibalasi secara sempurna apa yang dia lakukan. Wahum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Semoga kita senantiasa berusaha menjauhkan diri dari semua harta-harta dan lainnya yang bukan hak kita itu, sehingga kita menjadi orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.